Selamat datang di Dapur Yuli. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya, supaya saya lebih semangat lagi bikin resep-resep yang baru. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau bagi teman-teman bagaimana cara membuat bolu garam masala ya. Seperti yang saya bilang, garam masala itu fungsinya sangat banyak sekali. Salah satunya ya yang resep satu ini ya. Ini adalah bolu masala yang saya buat dari garam masala yang saya buat juga. Oke? Untuk resep garam masalanya kalian bisa lihat postingan saya sebelumnya. Di situ saya pakai garam masalanya resep yang seperti itu. Oke? Nah, kalau kalian suka dengan bolu on be cook itu, kalian pasti akan sangat suka sekali juga dengan bolu ini. Atau kalau kalian suka dengan bolu kayu manis, kalian juga akan suka banget sama bolu masala ini. Karena dia terdiri dari banyak sekali rempah-rempah yang sangat harum dan semerbak ya. Dan pastinya sangat cocok banget dengan dimakan dengan minum teh atau minum kopi. Oke? Yuk kita langsung ke bahan-bahannya ya. Saya sudah siapkan bahan-bahan untuk membuat bolu masala. Nah, yang pertama kita butuhkan telur, 5 butir telur. Lalu kita butuhkan sekitar 70 mentega yang saya kombinasi. 40-nya adalah margarin dan 30-nya adalah butter atau mentega Wisman ya yang saya pakai ya. Lalu kita juga butuh di sini adalah gula. Jadi saya pakai sekitar 100 gram gula palem dan sekitar 30 gram gula pasir ya. Bahan yang lain saya butuhkan adalah 135 gram tepung terigu protein sedang ditambah dengan 10 gram maizena. Di sini ada 2 sendok teh garam masala, setengah sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh kayu manis ya. Untuk membuat cake ini kita juga butuh fillingnya ya. Fillingnya itu bahan-bahannya seperti ini: 1 sendok makan mentega, 2 sendok makan gula palem, 1,5 sendok makan tepung terigu protein sedang, 1 sendok teh garam masala, 2-3 sendok makan walnut atau kacang kenari, atau kalian kalau tidak punya kalian bisa pakai kacang almond ya. Ini tadi adalah garam masala sekitar 1 sendok teh garam masala. Oke? Nah, ini akan kita campur ya. Nah, ini akan kita aduk, nanti akan kita jadikan fillingnya. Nah, seperti ini. Nah, jadinya akan seperti ini. Nanti akan kita kombinasikan juga dengan kacang almond ya. Atau kalian mau toppingnya ini aja juga boleh, nggak usah dikasih kacang almond juga boleh, sama aja. Oke? Nah, yuk kita mulai memasaknya dulu ya. Yang pertama adalah kita kocok gula dan telurnya. Nah, kita kocok dulu telur dan gulanya ya. Kita kocok itu sampai warnanya putih pucat dan bercicak ya. Itu sekitar lebih kurang 10-15 menit. Kocok dengan kecepatan tinggi ya. Nah, setelah lebih dari 5 menit, dia udah mulai mengental seperti ini teman-teman. Nah, dia mulai berjejak ya, dan warnanya itu coklat mocha begitu, karena kita menggunakan palm sugar ya. Jadi kita tinggal mengocok sekitar 5 menit lagi ya. Oke, benar-benar berjejak dan kaku ya. Nah, adonannya udah mulai berjejak dan udah kaku seperti ini. Berarti udah selesai, udah bagus buat kita untuk memberi adonan yang lain ya. Nah, serambi saya mengaduk ini dengan tepung nantinya, saya nyalakan dulu kompornya dan saya cairkan dulu menteganya. Jadi menteganya ini dicairkan asal dia mencair aja ya teman-teman, tidak usah sampai mendidih. Oke? Nah, ya. Untuk tepungnya tadi kita campur rata semua ya dengan masalanya. Dengan garam masala, maizena, garam, dan kayu manisnya. Nah,
Kita campur rata, nanti akan kita aduk bersama adonannya. Baunya udah harum banget. Apalagi nanti kalau pas dipanggang itu ya teman-teman, pas dipanggang, wah, bau aromanya itu bisa sampai satu rumah loh. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mentuang tepungnya ya. Nah, seperti ini. Kita aduk. Perlahan-lahan aja, kita aduk balik ya namanya ini ya. Nah, seperti ini. Kita pakai 2 kali tuang. Karena tidak ada tepung-tepung yang sisa lagi ya. Aduk sampai rata, sampai tidak ada tepung-tepung yang sisa di centongnya atau di mengumpet di adonannya. Nah, mengaduknya pelan-pelan aja, dan tipsnya mengaduk itu harus satu arah ya teman-teman. Nah, lalu terakhir kita kasih menteganya. Pelan-pelan aja ya. Nah, 2 sendok atau 3 sendok makan, 3 sendok makan. Kita aduk. Karena kita nggak pakai pengembang atau pengawet yang lain, harus dengan secara hati-hati ya kita bikinnya. Nah, kita aduk sampai rata adonannya dengan menteganya. Nah, setelah itu saya udah siapkan loyang 20 cm kali dengan diameter 20 cm. Saya olesi mentega dan sedikit tepung ya. Lalu saya tuangkan adonannya ke sini. Lalu di atasnya kita kasih topping yang sudah kita bikin tadi. Nah, kita masukkan dulu ke oven. Kan kita panggang sekitar 25 sampai 40 menit ya, sampai matang, oke? Nah, setelah 35 menit kuenya sudah jadi. Tada! Jadinya seperti ini ya. Cakep banget warnanya. Toppingnya dia masuk ke dalam. Nanti pas kita potong akan berasa banget. Berasa banget dia punya masalahnya ya di adonannya atau di dia punya cake ini, oke? Nah, nanti kita finishingnya kita garnish dengan coklat melting. Nah, seperti ini. Saya sudah siapkan coklat meltingnya sama gula halus. Nah, ini aja teman-teman. Masalah cake ala dapur Yuli. Kalau kalian mau coba, silahkan coba di rumah. Rasanya enak banget, cocok banget diminum, dimakan dengan minum kopi atau minum teh ya. Nah, ya demikian dulu resep dari saya hari ini.
Sampai jumpa lagi di resep berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Juga tekan belnya supaya kalian dapat notifikasi setiap kali saya upload resep yang baru. Oke? Sampai jumpa lagi. Dadah. Kita potong. Seperti ini teman-teman. Nah, teksturnya bagus banget. Ini seperti ini. Yummy. Jadi bentuknya lentur banget ya. Nah, lentur. Gak gampang putus, dia nggak putus karena kita aduknya tepat ya, nggak kecepatan, nggak kelamaan, dan sampai berjejak tadi itu dan satu arah ya. Yummy. Nah, dalamnya seperti ini teman-teman. Cakep ya. Mau Dodo? Mau yang kenceng dong suaranya biar masuk ke bibir.